Selamat sore pemirsa, Sumbar Bicara kembali hadir menemani Anda bersama saya Run Sofyan Putri Kiawa. Dan pemirsa, Kabupaten Pasaman adalah daerah yang terletak di garis Katulistiwa yang memiliki sejumlah destinasi wisata seperti wisata sejarah dan juga wisata religi. Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber kita yaitu Wakil Bupati Pasaman, Bapak Sabar AS, SAG MSI. Selamat sore Pak Sabar. Sorry. Baik, terima kasih. Dan juga bersama praktisi pariwisata Sumatera Barat, Bapak Muhammad Abdi SEMM. Selamat sore Pak Abdi. Selamat sore, Bu Putri. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Sabar terlebih dahulu mengenai wisata Pasaman yang sangat menarik ya Pak ya, dan berbeda dari daerah lainnya. Dan saat ini perkembangan wisata Pasaman seperti apa Pak Sabar? Baik, wisata secara umum saya kira hari ini sudah mulai terlihat ya, baik di nasional, Sumatera Barat maupun di Pasaman. Terlihat bahwa tingkat kunjungan dan transaksi ekonomi pada rantai pariwisata juga terlihat berputar dengan multiplier efek, UKM bergerak, kemudian ekonomi kreatif, akomodasi, transportasi dan sebagainya, dan hal ini tentu termasuk juga di Kabupaten Pasaman. Nah, Kabupaten Pasaman memiliki strategi yang berbeda dengan daerah lain, 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, di mana Pasaman fokus pada pengembangan Pasaman ranah Katulistiwa dari Indonesia untuk dunia, dan merupakan ikon utama pengembangan pariwisata Pasaman sebagai wisata edukasi astronomi, scientific tourism, destinasi wisata bagi wisatawan untuk melakukan studi, ya riset, ada studi tour, pelajar, mahasiswa, peneliti ke Pasaman dengan daya tarik astronomi. Sekarang juga sedang kita benahi prasarana pendukung untuk itu, termasuk membangun planetarium sebagai wisata edukasi astronomi tersebut. Nah, saya kira ini menjadi penting sebagai diferensiasi daya tarik unik bagi wisatawan untuk masuk ke Pasaman secara khusus, baik domestik maupun mancanegara. Termasuk Australia ya sungguh meminati wisata edukasi astronomi ini. Nah, garis Katulistiwa yang membentang di Pasaman itu ada titik kulminasi, ada titik garis perayaan titik kulminasi 0 derajat 2 kali setahun ya, pada bulan Maret dan bulan September. Ini kita gunakan sebagai sebuah perayaan dalam bentuk pelaksanaan event dengan Pasaman Equator Festival 2 kali setahun, dan ini sungguhnya menjadi salah satu momen promosi pengembangan pariwisata di Pasaman dan Sumatera Barat bahkan Indonesia. Nah, karena itu juga maka kita berharap pengembangan pariwisata astronomi juga dipadukan dengan wisata budaya, di mana sejarah Tuanku Imam Bonjol, perang padi, ada banyak situs di situ, ada museum, ada benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol, ada meriam. Benteng itu ada di Bukit Tajadi. Jadi itu sedang berbenah sebagai sebuah spot destinasi, ya katakanlah perkampungan tradisional Minangkabau abad 18. Jadi nuansa itu muncul di sana. Jadi satu kesatuan yang terpadu antara wisata astronomi dengan wisata budaya, Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Nah, pada spot itu juga ada spot tourism, ada rafting ya, arung jeram yang aksesnya gampang, mudah sekali, grade-nya bagus, wisatawan minat khusus, keluarga cocok, tantangannya tidak begitu berat, ya view-nya bagus, ya aksesnya tentu juga sangat mudah. Ada kuliner, startnya itu ada kuliner, mega kuliner, di finishnya juga ditunggu dengan kuliner gitu di pinggir jalan, dan ada agrowisata yang ditetapkan oleh provinsi, katus ya, tanaman hias. Nah, jadi sangat lengkap, termasuk religi. Ya, ada haul setiap tahun,
di Surabatu, dari semua Nusantara, bahkan dari Malaysia. Jadi semua ini merupakan sebuah potensi pengembangan pariwisata yang kita miliki di Pasaman sebagai satu kesatuan yang terpadu, yang tentu ini menjadi daya tarik utama untuk wisatawan masuk ke Pasaman. Sejauh ini akses kita udah buka, termasuk Bonjol Siliki sedang kita kerjakan, dan itu sangat mendukung untuk pengembangan pariwisata. Konon nanti jalan tol Padang Mentawai itu pintunya ada di Suliki, jadi keluar tol langsung ke Bonjol. Akses juga dari Tapus Muaro Singololo sedang kita buru. Kemudian sudah akses dari Rokan Hulu, kemudian Padang Lawas juga, Madinah. Jadi provinsi tetangga Riau dan Sumatera Utara menjadi salah satu kunjungan wisatawan domestik Pasaman ke depan, dan selain juga tentu dari daerah lain. Baik. Ini saya kira. Ini merupakan keistimewaan dari wisata Pasaman ya Pak, yang memang sangat berbeda dari daerah lainnya. Ya, dan kita mau dengar juga nih, menurut Pak Abdi sendiri seperti apa nih Pak? Kalau bagi saya Pasaman juga memang punya keunikan tersendiri, karena secara umum Sumatera Barat itu memang memiliki landscape alam yang rata-rata sama. Tapi masing-masing daerah kita tentu punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian kalau di Pasaman itu, kalau kita melihat pertama itu adalah sisi keunggulan dari sisi demografi. Pasaman tidak hanya ada penduduk orang Minang di situ, tetapi juga ada dari Nias ya Pak ya, dari Nias, kemudian dari Jawa juga ada. Dan itu potensi besar dalam pengembangan kebudayaan di sana. Kemudian yang kedua adalah potensi yang tadi Pak Wakil Bupati sudah sampaikan, Pasaman syarat dengan konsep wisata sejarah sebetulnya. Mulai dari perjuangan sebelum kemerdekaan pun, di masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, Pasaman banyak melahirkan tokoh-tokoh besar dalam membangun peradaban bangsa ini. Dan tidak hanya itu, pasca kemerdekaan pun tokoh kesehatan nasional saja, contohnya Aman Muchtar juga berasal dari Pasaman. Ini sebetulnya menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi Pasaman, ditambah dengan keistimewaan ya. Kalau saya sebutkan Pasaman itu istimewa karena hanya satu-satunya di Sumatera Barat yang berada malah di Sumatera ya Pak Bob ya, yang berada di titik khatulistiwa. Nah ini kan dalam tanda kutip sister city-nya tentu dengan negara-negara lain yang ada di Indonesia. Nah, ini potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kemudian hal yang menarik bagi saya di Pasaman itu adalah saya melihat saat-saat sekarang itu titik balik untuk bangkitnya pariwisata Pasaman, apalagi pasca gempa kemarin itu. Dan yang lebih unik lagi adalah saya melihat di sini keseriusan dari CEO ya, kalau bahasa teman-teman di korporat itu adalah kepala daerah. Kepala daerah di sana termasuk juga Pak Wabub itu bisa langsung melakukan penetrasi itu tidak hanya di ruang lingkup OPD terkait, tetapi juga langsung ke masyarakat. Nah ini sebetulnya bagi masyarakat sebagai pelaku pariwisata itu menjadi sugesti kalau untuk berkembang itu bukan hanya keinginan masyarakat, tapi pemerintah juga melakukan pendampingan yang masyarakat juga merasakan pemerintah hadir di situ. Nah, rata-rata kebanyakan situasi kita di Sumatera Barat, pariwisata yang digerakkan oleh masyarakat melalui Pokdarwis, ada kendala kurang lebih merasa tidak dekat dengan pengambil keputusan dari pengambil kebijakan. Nah kalau di Pasaman saya melihat gap ini sangat tipis dan mungkin malah hampir tidak ada. Ini salah satu sektor pendukung sebetulnya, komitmen dari kepala daerah, kemudian komitmen dari masyarakat. Sinergi ini bisa melahirkan hal-hal yang bersifat inovasi terhadap perkembangan pariwisata Pasaman. Baik, ini banyak keunikan yang luar biasa yang bisa digali di Pasaman ya Pak ya. Ini mengenai pendampingan pemerintah sendiri, menurut Bapak sejauh ini seperti apa Pak?
Saya rasa mungkin setiap kepala daerah punya seni ya Mbak ya, seni dalam melakukan pendampingan. Kemudian secara umum tentu peran pemerintah mulai dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa pun, ya kementerian terkait dalam konteks pengembangan daerah, tentu ini terjemahkan dalam peran pemerintah provinsi. Dan ini juga tentu ada turunannya di kabupaten kota. Ya kalau untuk di Pasaman tentu kita melihat dari sisi bagaimana visi kepala daerah. Saya melihat salah satu visi kepala daerah di Pasaman itu salah satunya juga termasuk tentang pengembangan potensi daerah berbasis kearifan lokal. Nah inilah mungkin yang bagi Pasaman keseriusan ini diwujudkan dalam bentuk beberapa pendampingan, utamanya mungkin dari stakeholder terkait itu adalah di sektornya dinas pariwisata. Namun demikian kita mesti memahami kalau bagi masyarakat ya, Udi Putri ya, kalau bicara pariwisata itu pasti urusannya akan berhubungan dengan dinas pariwisata. Namun pada kenyataannya tidak. Ya semua OPD, lini sektor itu pasti harus saling berkaitan. Infrastruktur tentu tidak ada di dinas pariwisata. Betul. Nah, infrastruktur itu ada di OPD, PUPR atau yang lainnya. Pariwisata juga ada unsur ekonomi kreatif. Tidak mungkin itu hanya tanggung jawab dinas pariwisata, tetapi dinas UMKM ya, Pak Wabub ya, dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang saya melihat pemerintah hadir di sini, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian soal klasterisasi dari potensi daerah, sepertinya Pasaman sudah mulai gitu. Sepertinya kalau tidak salah momentum event Kompas Travel Fair ya kalau nggak salah ya Pak Bube itu saya rasa momen-momen yang cukup penting bagi Pemkab Pasaman, bagi masyarakat Pasaman, perantau Pasaman juga untuk menyatakan kalau daerah kita ini kaya, kalau daerah kita ini punya potensi, malah kalau tidak salah satu-satunya di Sumatera Barat, malah Sumatera ya Pak Wabub ya, yang diundang oleh Kabupaten Pasaman diundang untuk mengikuti event Travel Fair. Travel Fair, ya itu kan event kalau bagi teman-teman pariwisata kalau Travel Mart itu udah eventnya sangat bergengsi itu, ketemunya antara buyer dan seller, kemudian bisa saling mengenalkan produk, kemudian bisa langsung dapat order tamu, nah ini potensi untuk Pasaman. Baik. Saya rasa itu mungkin yang saya lihat ya, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dan ini tidak terkesan lip service gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kehadiran ini ada sifatnya simbolistis Udi Putri ya. Ketika mau ada event, mau ada perlombaan, itu pemerintah hadir di masyarakat. Kegiatan selesai, ya sudah. Nah, saya rasa mungkin ini mungkin yang perlu dijaga oleh Pasaman karena masyarakat sudah merasa dekat dengan pemerintah untuk berkomitmen bersama-sama mengoptimalkan potensi lokal ini. Baik, ini berarti bentuk pendampingan dari pemerintah sudah sangat luar biasa ya Pak Abdi ya? Saya tidak bilang luar biasa Mbak, kalau luar biasa nanti Pak Wabub sudah merasa cukup Mbak. Wow, ya. baik, Jadi baik. tetap saja masih akan kurang gitu kan, Baik. agar ini akan selalu ada. Gitu. Baik. Saya juga mendengar dari penyampaian Pak Wabub tadi ada strategi yang berbeda dari daerah lainnya. Kalau boleh diceritakan strategi yang dilakukan di wisata Pasaman sendiri seperti apa Pak Sabar? Jadi pertama begini, saya menyambung pembicaraan Pak Abi tadi bahwa komitmen yang pertama, high komitmen pemerintah daerah Pasaman terkait soal pengembangan pariwisata itu sudah menjadi amanat RPJMD. Ya, salah satu program prioritas pembangunan daerah adalah Pasaman tujuan wisata. Dan arah kebijakan sektor pengembangan pariwisata Pasaman yang saya sebut tadi pengembangan kawasan wisata Bonjol terpadu itu satu. Yang kedua pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan segenap potensi wisata lokal yang terdapat di semua nagari, semua desa. Nah karena itulah kemudian diperlukan adanya sinkronisasi, keterpaduan, ya sinkronisasi dari pusat, provinsi. Provinsi sudah berikan dukungan ke kita, ya akan menjadikan Bonjol sebagai destinasi wisata andalan Sumatera Barat.
itu menjadikan beberapa nagari di Pasaman sebagai nagari agrowisata dan seterusnya, termasuk dengan anggaran juga dari provinsi kita sharing anggaran membangun planetarium dan sebagainya. Nah, karena itu maka sekarang kita fokus masuk pada pengembangan kawasan wisata Bonjol terpadu dengan ikon planetarium, ikon ekuator sebagai garis khatulistiwa Pasaman Land of the Equator. Pasaman garis khatulistiwa dari Indonesia untuk dunia dengan ikon planetarium sebagai wisata edukasi astronomi yang satu-satunya di dunia loh. Kalau bangunan planetariumnya satu-satunya di Sumatera. Tapi tepat di garis khatulistiwa planetariumnya itu satu-satunya di dunia. Jadi berbeda. Baik. Oke, nah ini menjadi daya tarik tersendiri yang tentu ikonik, ya, unik dan membuat wisatawan bisa berkunjung banyak ke Kabupaten Pasaman. Nah, selain itu juga di kawasan wisata Bonjol yang kita sebut sebagai wisata astronomi dan menyatu dengan wisata budaya, kemudian juga kita punya TWA Rimbo Panti. TWA Rimbo Panti forest tourism lah, ya kan, ada air panas di situ, tempat pemandian air panas gitu. Kemudian juga bisa untuk semacam kebun binatang, kemudian yang menantang, camping, kemudian bisa petualang di situ dan sebagainya. Dan ini kita sudah kerjasamakan dengan Kementerian Kehutanan, khususnya BKSDA untuk mengelola 520 hektar luas lahan untuk pengembangan pariwisata, boleh oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dan tentu berbasis kearifan lokal juga. Nah, di situ ada Bumnak kita, ada Nagari yang siap bekerja sama. Begitu juga di spot wisata yang lain, ada di Puncak Koto Panjang, di Nagari Lansekodo, ada di Puncak Komoyen, Nagari Nagari Padang Gelugur, kemudian Pesona Lubu Godang dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang saling mendukung bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasaman. Kemarin kita masuk 10 besar lomba promosi desa wisata Nusantara loh. Nah, kemudian berlanjut ke event Pasaman, event Kompas Travel Fair. Ya, saya kira ini menjadi titik-titik yang sangat menentukan bagi pengembangan pariwisata Pasaman ke depan. Baik, dari sejumlah wisata yang ada di Pasaman, wisata unggulan saat ini apa nih Pak? Yang ikon utama kita adalah ekuator. Utama kita, dan itu nggak dimiliki yang lain ya Pak Abdi ya. Ya kan, spesifik, differentiate, nggak bisa ditiru loh. Kita berada pada bentang garis khatulistiwa. Ya, ada titik kulminasi di situ, ada garis khatulistiwa. Pada saat titik kulminasi itu ada keyakinan bahwa jika melewati garis khatulistiwa itu awet muda 10 tahun loh. Wow, ini nanti benar Bu nih Putri nanti coba di sana bisa awet 10 coba tahun. besok ya. Lebih muda. Baik, ini dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dari tanggapan Pak Abdi sendiri seperti apa nih Pak? Saya mungkin akan coba tarik ke belakang sedikit ya, Ibu Putri, ketika pariwisata itu spiritnya adalah yang pertama melestarikan, kemudian yang kedua tentu inovasi. Nah, melestarikan ini tentu berhubungan dengan bagaimana kekayaan potensi sosial, budaya, kemudian kearifan lokal, semuanya di Pasaman itu yang pertama tentu mesti bisa terjaga. Nah, ini mungkin karena tidak bisa kita pungkiri ya, perkembangan dinamika global terkadang tidak tercover dengan baik sehingga membuat hal-hal yang seharusnya dilestarikan itu akhirnya menjadi pudar. Nah, ini konsekuensi dari perkembangan peradaban. Nah, ini tentu ada harapan di sini ketika pemerintah hadir di masyarakat, utamanya tentu mengajak ataupun kembali mengingatkan masyarakat kalau basisnya pariwisata itu kearifan lokal. Kemudian yang kedua melestarikan tadi itu. Nah, bagaimana agar tentu ke depan ada peningkatan-peningkatan dalam hal masyarakat
boleh sih mengikuti perkembangan peradaban melalui berbagai macam perkembangan teknologi informasi saat ini, tetapi yang basis kearifan lokal tadi mungkin perlu kita jaga. Itu potensi utama, nilai utama. Kemudian hubungan dengan inovasi, nah ini mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, tentu ada hal-hal yang sifatnya untuk lebih menambah daya tarik, daya tarik ke depan. Dan ini saya rasa mungkin PR bersama, karena dalam pariwisata itu umumnya ada konsep pentahelik ya yang kita ketahui bersama ini. Tentu Pak Wabub tidak bisa sendiri, ya, ada 5 unsur di sana, ada perguruan tinggi, ya, seperti kami dari kampus, kampus-kampus lain juga pasti melakukan berbagai macam kegiatan riset, penelitian yang tentu nanti rekomendasinya tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk pemerintah daerah. Kemudian kita pengabdian masyarakat, ya, KKN dan sebagainya. Yang kedua itu pemerintah. Pemerintah salah satu mungkin Pak Wabub tadi sudah sampaikan melakukan berbagai macam bentuk intervensi dalam berbagai macam program daerah. Dan ini tentu sifatnya mesti simultan, Ibu Putri. Karena terkadang kita karena di luar pemerintahan mungkin bisa ya bicara sedikit merdeka gitu. Terkadang sinergisitas ini sedikit terkendala di lintas OPD. Ya. Kalau di daerah lain sih terkadang merasa wah ini kalaupun kita kerjakan toh yang dapat nama nanti OPD pariwisata. Nah ini visi bersama ini yang perlu kita kembangkan. Yang ketiga itu adalah industri pariwisata. Pariwisata berkembang di masyarakat tanpa disupport oleh industri nanti juga akan tidak bisa bergerak sendiri, ya. Nah potensi yang ada di Pasaman sekarang itu bagaimana teman-teman dari tour operator juga bisa melirik itu sebagai salah satu tujuan dari paket tour yang mereka buat. Nah ini mungkin perlu kita gerakkan bersama juga ke depan. Minimal itu untuk teman-teman tour operator di Sumatera Barat. Di Indonesia juga sering teman-teman melakukan travel fair yang dilakukan oleh berbagai macam asosiasi pariwisata. Tujuannya juga untuk itu. Kemudian yang keempat itu adalah asosiasi, organisasi. Nah, di sini masyarakat salah satu hadir di sini ini Ibu Putri ya. Termasuk asosiasi pariwisata, kelompok masyarakat terbawah itu mengelola pariwisata adalah Pokdarwis. Nah, Pokdarwis ini juga sebagai operator, bagaimana menggerakkan pariwisata ini di lini terbawah. Nah, ini terkadang menjadi kendala ketika Pokdarwis sudah dihadirkan oleh pemerintah, kemudian difasilitasi oleh pemerintah, namun kurang ada perhatian pendampingan. Nah, ini kondisi umum ya, bukan kondisi di Pasaman saya maksud. Dalam hal ini tentu harus ada keseriusan juga dari pemerintah daerah bagaimana agar mimpi-mimpi besar yang sudah dimiliki oleh Pokdarwis ini, kan Pokdarwis ini paham nih Putri, potensi A, B, C ini kan mereka paham semua ini di sekitaran mereka. Tetapi bagaimana ini bisa berkembang tentu tidak hanya bisa dengan modal semangat. Ya, Pokdarwis ini kan tindakan juga harus ada dukungan ya, baik dari pemerintah atau dari pihak swasta melalui CSR dan sebagainya. Dan yang kelima itu adalah media. Ya, tanpa ada support dari media, ya bagaimana kawasan bisa dikenal oleh orang banyak. Nah di sini juga peran-peran dari teman-teman media, baik jurnalis cetak, online, televisi juga. Saya rasa sinergi ini yang menjadi kekuatan agar gerak bersama ini bisa dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Nah, karena pariwisata itu kan sustainable, berkelanjutan. Kalau hanya sesaat, ya itu mungkin kepentingannya berbeda jadinya. Baik. Kita juga mau tahu nih, saat ini wisatawan nih suka cenderung datang ke wisata yang seperti apa. Tapi kita tahan dulu, tetap bersama kami di Super Bicara. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu.
Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sambungan. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Selain berdialog dengan narasumber di studio, kami juga menyediakan line telepon bagi Anda yang ingin bertanya mengenai topik kita pada hari ini, yaitu geliat wisata pasca gempa di Pasaman. Di 0751463133, kami tunggu partisipasi Anda. Baik, kita kembali berdiskusi dengan narasumber kita. Nah, mengenai wisatawan yang saat ini nih, Pak Sabar, cenderung datang ke wisata yang seperti apa sih, Pak? Ya, sekira cenderung pada minat khusus ya, destinasi wisata yang memang menyajikan, menghadirkan experience buat kunjungan wisatawan, yang tadi sampaikan kearifan lokal, termasuk wisata alam, yang satu-satunya di Sumatera itu ada di Pasaman, yaitu Equator Tourism, Pasaman Land of the Equator. Jadi ketika menginjakkan kaki di garis khatulistiwa itu kan punya experience tersendiri, apalagi ketika pada titik kulminasi ya 0 derajat. Saya sebut tadi melangkahi melintasi garis khatulistiwa itu bisa bikin awet muda 10 tahun misalnya gitu. Ini kan sungguh menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dari sisi saintik juga tentu ya, astronomi, wisata edukasi astronomi. Kalau Pak Gubernur, asisten saya dengan beliau, pada saat
planetariumnya sudah jadi, insya Allah tahun depan itu kan ada program studi tour peserta didik anak-anak sekolah SMP, SMA sederajat Sumatera Barat, ya kan studi tour ke Pasaman, belajar fisika, belajar geografi, ya astronomi. Itu tingkat kunjungan tentu akan sungguh menjanjikan dan akan terkait dengan tingkat akomodasi, kuliner, UMKM, ya untuk oleh-oleh dan seterusnya gitu. Dan saya kira memang minat khusus ini menjadi penting bagi kunjungan wisatawan, dan itu tersedia di Pasaman. Selain ekuator juga ada budaya, bisa belajar sejarah, ya, perwisata Napak Tilas Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional. Ada banyak situs di situ. Ya, kemarin kita bikin Pak Abdi kemah literasi di Bukita Jadi. Ya, ini sungguh memberikan nilai edukatif bagi pelajar yang ikut berkemah, bisa bikin narasi, puisi, cerpen, dan insya Allah ini akan kita bukukan loh. Ya, menjadi salah satu media promosi buat pengembangan pariwisata Pasaman. Nah, itu antara lain saya kira menjadi pilihan buat wisatawan masuk ke Pasaman. Baik. Kalau menurut Pak Abdi sendiri seperti apa, Pak? Saya rasa kalau untuk dari sisi inovasi ya di Putri, apa yang sudah dilakukan dan dirancang oleh Pemkab Pasaman sekarang ini tentu kita apresiasi. Di samping itu tentu juga pariwisata itu juga basisnya itu masyarakat, community based tourism. Ketika masyarakat hanya, kalau sempat masyarakat hanya menjadi objek, nah ini peran pemerintah hanya sebatas tinggal di pemerintah nanti ke depannya. Tetapi bagaimana agar penguatan pariwisata ini basisnya di masyarakat. Nah ini saya rasa hal yang sudah dan sedang sepertinya dilakukan oleh Kabupaten Pasaman ketika masyarakat mulai bergerak bersama, termasuk sampai ke lini wali nagari ya kalau di kabupaten, kemudian Jorong juga. Ini mungkin salah satu yang kita lihat sedang berjalan di Pasaman sekarang. Kemudian menggerakkan masyarakat itu tentu juga butuh katakanlah ya permodalan yang cukup untuk itu. Karena masyarakat secara umum kalau bagi mereka melihat sesuatu yang di sekitar mereka, mungkin itu biasa-biasa saja. Melihat air terjun setiap hari, melihat hamparan sawah setiap hari, bagi masyarakat kan itu biasa. Nah ini tentu Pasaman mesti menghadirkan orang-orang lokal yang bisa menjadi, kalau bahasa teman-teman di pariwisata itu lokal champion, bisa menjadi penggerak, kalau bahasa saya juga dalam tanda kutip setengah gila lah, untuk bisa mengajak masyarakat menyadari ini potensi kita ini luar biasa, dan kemudian menggerakkan masyarakat tidak hanya untuk sekedar melakukan gotong royong, tapi bagaimana potensi ini bisa dikelola, dikemas menjadi menarik bagi orang lain. Nah ini perlu keberanian juga bagi teman-teman di daerah, di nagari. Nah kemudian yang kedua, sebetulnya ada sisi permodalan yang sudah dilakukan oleh masyarakat melalui badan usaha milik nagari, Bumnak. Nah terkadang ada Bumnak yang tidak berani untuk memodali usaha pariwisata. Tapi tidak banyak ya. Kalau di Pulau Jawa kita lihat rata-rata itu sudah merata. Bumnak, Bumdesnya, Bumdes sudah berani, malah sudah menjadi bagian dari aktivitas permodalan mereka untuk memodali aktivitas pariwisata. Karena pariwisata ini kan impact-nya tidak bisa dilihat hari besok, tidak bisa dilihat minggu besok, atau bulan besok ya. Bisa jadi yang dibangun hari ini ya Pak Abub ya, multiplier efeknya sih ya mungkin bisa untuk generasi depan. Nah ini mungkin perlu komitmen tadi, penguatan tidak hanya di level aktivitas inovasi yang dibangun oleh pemerintah, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui community based tourism tadi itu. Dan di sisi lain juga tidak susah untuk melakukan itu. Karena apa? Pasti ada ya sebagian kecil mungkin ya kelompok masyarakat kita yang merasa pariwisata ini bisa mengganggu
tatanan nilai lokal yang sudah ada. Nah, pada prinsipnya justru pariwisata itu sebetulnya melestarikan apa yang tadi ada di masa-masa dahulunya dikembalikan lagi seperti ini. Kapan kita melihat wanita-wanita Minang seperti zaman dahulu menggunakan baju kurung basiba, kemudian laki-laki menggunakan pakaian-pakaian deta dan sebagainya, nah itu kan sebetulnya bentuk pelestarian. Nah ini saya rasa salah satu modal juga bagi masyarakat di Pasaman, apalagi ada kultur yang bercampur ya Pak. Di Pasaman ya Pak ya. Ya ada dari Mandailing, Tapanuli, Jawa. Jawa. Nah ini kekayaan tersendiri sebetulnya bagi Pasaman. Nah ini mungkin yang menjadi titipan kami kepada pemerintah. Salah satunya itu mungkin Uni Putri, bagaimana agar teman-teman di Pokdarwis, sebagai Pokdarwis itu kelompok sadar wisata, sebagai penggerak lini terbawah itu, kalaupun tidak akan dijadikan anak emas, anak manja, ya, tetapi mendapat perhatian lah dari pemerintah yang sifatnya berkesinambungan. Ya, kadang-kadang kan kita melihat pola perhatian ini berupa pelatihan-pelatihan. Nah ini sudah alhamdulillah di Pasaman saya lihat sudah cukup berkembang. Ya. Cuman bagaimana agar pasca pelatihan ini, yang pertama pemerintah melakukan indikator keberhasilan dari aktivitas pengembangan sumber daya manusia pariwisata ini. Kadang-kadang kita kalau bertanya-tanya Pak Wabub ya ke teman-teman peserta pelatihan itu, wah ini udah dapat berapa buah nih baju seragamnya. Karena kan kalau pelatihan dapat seminar kit, dapat baju. Oh, udah 6 Pak Abdi, udah 7. Berarti udah sering. Dalam pikiran saya berarti ini udah 7 kali ikut pelatihan. Karena dapat baju udah 7 nih. Kita tanya, udah Bapak sudah bikin apa di kampungnya setelah ikut pelatihan 7 kali? Ada yang sudah melakukan, ada yang belum, ada yang malah yang macam-macam lah motivasi teman-teman ikut pelatihan. Nah ini mungkin pemerintah melalui OPD terkait perlu melakukan evaluasi. Apa indikator ketika teman-teman masyarakat sudah difasilitasi untuk ikut pelatihan. Kemudian pengembangan ini juga harus mencari model tentang pembagian potensi ini, Uni Putri. Misalnya Nagari A potensinya ini, berarti pemerintah perlu support cukup dari sisi itu saja. Fokus. Kemudian Nagari B potensinya dari sisi ini. Ya, cukup disupport di potensi itu saja, ya, karena target ke depan itu pasti one village, one product. Ya, satu daerah itu punya satu keunikan tersendiri. Dan ketika semua punya keunikan masing-masing, disinilah varian dari produk pariwisata itu ada di daerah tersebut. Kalau orang mau soal sisi budaya, datangnya ke Nagari A ya Pak Bob ya. Orang mau fokus ke agrowisata, datangnya ke Nagari B. Kemudian mau fokus ke sport tourism ke Nagari C. Kemudian kalau mau kuliner ke Nagari D. Nah itu juga nanti ke depan akan berpengaruh kepada long time-nya wisatawan datang ke Pasaman. Semakin banyak produk pariwisata tersebut, otomatis orang akan semakin lama untuk di sana. Nah itu kan nanti akan berimpact juga dengan ketersediaan akomodasi. Nah, bisa jadi juga. Nagari berikutnya fokusnya bikin homestay. Nah ini akhirnya ada pemerataan. Toh tujuan pariwisata itu akhirnya kan tetap kesejahteraan ya Pak Abu, ya kesejahteraan. Nah ini mungkin yang perlu dikemas bersama-sama, tidak hanya pemerintah, teman-teman dari perguruan tinggi juga perlu melakukan itu. Baik, kita tahan sebentar Pak. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Sore kembali dengan Pak Heri. Pak Heri di mana Pak Heri? Pak Heri lagi di Padang. Baik, silakan Pak. Dia mau tanya nih Bu ke Pak Wakil Bupatinya. Baik. Ya, makasih. Ini kan banyak wisata di Pasaman ya kan. Ada wisata ekuator, air panas, wisata religi. Jadi paket-paket seperti apa yang ditawarkan ke masyarakat, khususnya wisatawan domestik nih Pak? Baik, itu saja Pak Heri? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Heri. Oke, selamat malam. Selamat sore Pak Heri. Baik,
Kita langsung ke Pak Sabar, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Ini pertanyaan menarik dan memang menjadi perhatian kita. Sekarang kita sudah mulai melalui pemberdayaan masyarakat, inisiasi dari Pokdarwis, dari pelaku wisata, dari Bumnak juga sudah melakukan upaya kerjasama membangun paket wisata dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Ada banyak destinasi wisata mulai dari Bonjol ya, Gangguili, ada Arung Jeram, ada Garis Khatulistiwa, Ekuator, Taman Ekuator, ada museum, ada Bukit Tajadi. Kemudian di bagian wilayah utara juga TWA Rimbo Panti, di mana ada pemandian air panas. Terus juga ke Riau Selatan ada Puncak Koto Panjang, ada Puncak Kemonyen, ada Pesona Lubu Godang, di Lubu Skaping itu Bayang Ayi, ada Jembatan Suralamo, ada kawasan Tonang dan sebagainya. Dan memang ini sudah mempunyai paket wisata yang bisa mengunjungi dari satu destinasi ke destinasi yang lain dengan rute dan waktu yang tersedia. Ada yang perjalanan 1 hari, ada yang 2 hari 1 malam dan sebagainya. Tentu tersedia juga akomodasi, homestay, kuliner khas seperti disampaikan oleh Pak Abdi tadi di masing-masing negeri, produk UMKM dan sebagainya. Jadi saya kira sudah tersedia paket wisata dan kita harapkan kunjungan wisatawan bisa terus meningkat, baik domestik ya. Saat ini lebih banyak itu dari Riau karena aksesnya sudah mulai bagus, dari Sumatera Utara, dan apalagi dengan berbagai event yang ada di Sumatera Barat, itu akan memberikan dampak terhadap peningkatan ke Pasaman. Baik, ini memang paket-paketnya sangat menarik ya Pak Sabar ya, luar biasa sekali. Dan ini mengenai tanggapan dari Pak Abdi tadi, tidak hanya fokus pada inovasi, tapi juga harus fokus pada pemberdayaan masyarakat ya Pak. Benar. Ya? Jadi ini begini, tanggapan dari Pak Sabar seperti apa? Bupati Haji Bin Utama dan saya juga selain menekankan bahwa pengembangan pariwisata itu adalah milik bersama, ya di tingkat pemerintah daerah itu kita tekankan betul bahwa jangan ada pikiran bahwa tanggung jawab pengembangan wisata ini hanya di OPD Dinas Pariwisata, tapi milik bersama loh, ya kan, terpadu aksesnya oleh PU, UMKM-nya oleh Dinas Perindak UKM, kemudian lingkungan hidup kebersihannya oleh lingkungan hidup, terus agrowisata oleh Dinas Pertanian dan seterusnya. Jadi satu kesatuan yang terpadu, sinkron juga Pemda dengan Nagari. Nagari juga melakukan penguatan sumber daya di Nagari yang bersangkutan. Nah, sehingga tentu kita berharap begini, masyarakat Pasaman itu terlebih lagi destinasi wisata yang terkait itu harus menjadi siap menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Jadi tuan rumah yang baik ya, dengan menerapkan Sabta Pesona yang aman, tentram, nyaman, bersih, ya, yang hospitality, yang orang lain datang dengan membawa kenangan dan sebagainya. Nah, ini menjadi penekanan kita, kesiapan masyarakat, SDM masyarakat. Karena itulah tentu kita terus berupaya selain dari pemerintah daerah, dukungan dari perguruan tinggi, ya pendampingan dari pihak kampus. Kemudian juga dari asosiasi, ya, agen travel, dari pengusaha, dari pelaku wisata dan sebagainya. Sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat untuk peran pentingnya itu bagaimana? Saya justru melihat sekarang itu justru bertumbuh dari bawah. Baik. Jadi istilah awalnya kan membasi dari bumi, ya Pak Abdi. Nah, tinggal ini bagaimana bertaut, ya kan, bottom up dan top down ini bertaut gitu menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Insya Allah ke depan ya, Pasaman menjadi tujuan wisata akan bisa. Amin. Amin. Untuk saat ini sarana dan prasarana di wisata Pasaman sendiri seperti apa Pak? Sedang kita benahi sarana prasarana, amenitas dan sebagainya itu. Masih saya ceritain soal Taman Ekuator ya. Sedang kita bangun sarana pendukung untuk galeri, untuk rest area, gazebo, penampilan Medan dan Bapaneh ya, pertunjukan seni budaya.
dan ini pendukung untuk bangunan planetarium di tahun depan kita bangun sebagai wisata edukasi astronomi. Museum juga kita renovasi. Kemudian pengembangan Bukit Tajadi, benteng pertahanan Tuan Kimam Bonjol, tadi oleh Pak Abdi sampaikan, ini nuansa perkampungan tradisional Minangkabau, jadi menghadirkan nuansa itu. Nah, jadi semua kita upayakan termasuk tentu aksesibilitas ya, di mana Pasaman sebagai pintu gerbang Sumatera Barat bagian utara terhubung dengan Riau dan Sumatera Utara menjadi segitiga emas, dan ini sungguh menjanjikan terhadap pengembangan dukungan pariwisata di masa depan. Baik, mengenai acara deklarasi Pasaman Land of the Equator Ya. sudah dilaksanakan pada bulan Juni ya Pak ya? Benar. Nah ini untuk acara deklarasi ini sendiri sebenarnya seperti apa nih Pak acaranya Pak? Jadi ini sebetulnya merupakan launching kita, bahwa kita punya tekad, punya komitmen serius untuk pengembangan pariwisata di Pasaman dengan sebuah ikon Ekuator, Pasaman Land of the Equator, ikon yang unik, yang differentiate, menarik ya. Tentu ini akan menjadi magnetik bagi wisatawan datang ke Pasaman. Sekaligus kita melakukan event Pasaman Equator Festival setiap 2 kali setahun, di mana ada titik kulminasi pada bulan Maret dan bulan September. Ini event yang terus kita lakukan bergulir setiap tahun dalam rangka juga promosi wisata untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Dan planetarium kita bangun sekarang itu selain satu-satunya di Sumatera, juga berbeda dengan planetarium di dunia yang lain. Perbedaannya di mana nih Pak? Berbedanya adalah planetarium ini tepat pada garis khatulistiwa. Nah, secara ilmu astronomi ini kita bisa lebih leluasa melihat planet angkasa, luar angkasa ya, dengan bebas. Dan selain itu juga dengan planetarium ini kita bisa melakukan sister city dengan 14 negara di dunia, termasuk masuk dalam komunitas astronomi internasional dan bisa melakukan event Olimpiade Astronomi Internasional. Saya kira ini sungguh bergensi dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kita tahan sebentar, kita menerima telepon dari pemirsa. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Riri di Padang, Mbak Putri. Mbak Leni di Padang, Riri. Riri, baik. Silakan, Bu Riri. Ya, terima kasih. Baik, Pak Wabis dan juga pemirsa dan Mbak Putri. Ini kan kita tahu ya bahwa Pasaman itu sendiri memiliki banyak spot-spot wisata yang menarik. Nah, saya salah satu pelaku wisata nih. Apakah sudah ada kerjasama dengan travel agency atau pelaku wisata agar nanti wisatawan yang datang ke Sumbar itu juga memiliki rute ke sana? Kalau memang nanti sudah ada, bagaimana bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh agen travel lainnya agar memang objek wisata di Pasaman tersebut bisa didatangi oleh wisatawan-wisatawan dari luar daerah atau luar provinsi seperti itu. Itu saja, Bu Riri? Iya, itu saja Mbak Putri. Baik, terima kasih Bu Riri. Selamat sore. Sore. Baik, silakan Baik, Pak terima Sabar. kasih Bu Riri. Dan memang selain peran pemerintah daerah, kita juga melakukan fasilitasi kerjasama antar pelaku usaha, pelaku bisnis ya B2B ya. Agent travel terus melakukan kegiatan, aktivitas untuk bisa memudahkan para wisatawan masuk ke sama. Sejauh ini sudah tinggal bagaimana ini kita perkuat, kita kembangkan terus, termasuk tadi kaitannya dengan paket wisata, ya paket wisata dari beberapa wisata destinasi wisata yang kita punya di Nagari berperan untuk itu, termasuk Bumnak. Ya, saya kira ini terus kita dorong dan dukung untuk ke depan bisa lebih. Baik, ini mengenai tingkat kunjungan wisatawan di Pasaman saat ini seperti apa Pak Sabar? Pasca pandemi COVID, khususnya di tahun ini ya, mulai tahun
2022 saya kira sudah kelihatan menggeliat. Mulai Ya, kapan nih Pak? Mulai awal tahun lah Baik. paling kelihatan awal tahun 2020 ini sudah meningkat, terlihat dari akomodasi hotel ya, penginapan yang penuh ya, salah satu Hotel Emir Sari Rasa itu juga penuh, apalagi sekarang sudah bertambah jumlah kamar dan bahkan ruang pertemuan, dan saya amati, saya tanya, saya pantau penuh terus. Baik. Kemudian rumah makan bertambah, kuliner, kemudian rame dan sebagainya. Saya kira kegiatan ekonomi makin bagus. Ini juga termasuk pasca gempa ya Pak ya? Pasca gempa Baik. juga, karena gempa itu kan bagian barat. Di Gonagari ya, Baik. destinasi wisata kita itu ada di bagian selatan, di Bonjol, bagian utara dan timur. Jadi ya tidak terlalu lama lah Baik. akibat gempa ini terhadap pengembangan wisata kita. Baik. Dari Pak Abdi sendiri seperti apa Pak? Saya rasa mungkin di dalam konteks kekinian ya Uni Putri ya, di samping perubahan perilaku wisatawan yang biasa untuk wisata massal, sekarang itu kan sudah mulai bergeser ke wisata pedesaan. Nah, saya rasa mungkin ini momentum juga bagi Pasaman untuk mengambil porsi ini, Baik. karena pemerintah pusat pun juga sudah saya melihat juga cukup serius dalam pengembangan daerah berbasis desa wisata ini. Buktinya saja untuk bagaimana mendorong desa wisata itu bisa bangkit, Kementerian Pariwisata saja sudah melakukan evaluasi tahun kedua ini. Ada Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ini beberapa desa wisata baru hadir, kemudian di branding lewat event Anugerah Desa Wisata Indonesia, kemudian menjadi destinasi wisata baru di situ. Belum lagi event-event lain yang dilakukan oleh banyak event organizer seperti Anugerah Pesona Indonesia dan sebagainya. Dan ini saya rasa pasar ini cukup bisa mendapat tempat di Pasaman. Baik. Karena basis dari potensi Pasaman dengan pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat untuk melahirkan desa wisata ini cukup besar. Apalagi keberagaman tadi gitu kan. Nah, saya rasa ini juga bisa dilakukan bersama oleh pemerintah Pasaman dengan masyarakat, dan mungkin untuk melakukan percepatan agar desa wisata ini bisa cepat muncul, karena pariwisata itu kan sebetulnya tidak hanya dalam konteks semua sarana dan prasarana itu lengkap dan terpenuhi, Benar. tetapi apa adanya justru ketika itu di-create menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan daya tarik, itu juga sudah menjadi bagian dari wisata. Baik. Nah ini saya melihat peluang ini cukup besar bagi Pasaman. Tinggal bagaimana agar percepatan pergerakan ini bisa dimaksimalkan. Ya kembali ke yang tadi juga, Uni Putri tidak bisa hanya OPD terkait gitu Betul. kan. Baik. Semua OPD juga. Baik. Dan untuk desa wisata hadir di Pasaman, saya rasa juga beberapa sudah muncul ya Pak Wabub ya. Nah tinggal ini percepatan, saya rasa mungkin tinggal bagaimana evaluasi tahunan Pasaman untuk membranding dan melahirkan desa wisata baru. Ya bisa jadi juga Pasaman bikin event seperti kementerian ya, misalnya Pasaman Tourism Award atau apa, kita dikompetisikan potensi Baik. wisata di setiap nagari. Itu Pasaman punya nagari berapa ya Pak Wabub ya? 62 sekarang. 62 nagari. Luar biasa. Pertambahan nagari Ya, baru 25 Baik. ya. 50% saja bisa dimaksimalkan, saya rasa itu sudah luar biasa. Sudah luar gitu kan. biasa. Baik. Dan Ini- akhirnya masyarakat juga akan merasakan impact Ya. dari itu. Ikatan pendapatan. Ya, kalau misalnya sarana akomodasi industri ya, sifatnya industri akomodasi, hotel dan sebagainya itu terbatas, ya di desa wisata kan pasti ada homestay. Baik. Di desa wisata pasti ada rumah masyarakat yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi wisatawan. Baik, Kegiatan ini ekonomi. kita mau tahu juga mengenai fokus di tahun 2023 apa dan harapannya. Singkat saja boleh Pak. Baik, fokus kita adalah ya pembenahan destinasi dan promosi wisata, peningkatan kunjungan wisatawan, dan termasuk tentu terutama pada ikon wisata ekuator sebagai ikon utama dan daya tarik wisata Baik. Pasaman. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini dengan harapan ke depan semoga wisata di Pasaman ini semakin berkembang dan juga wisatawan semakin
meningkat di Pasaman ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Sabar dan juga Pak Abdi atas waktu dan juga informasi yang diberikan. Dan pemirsa, demikianlah Sumber Bicara pada sore hari ini. Saya Rus Sofian Putri Giawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.